Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM A1J118017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem involunter. Tujuan dari pembuatan video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Baik, langsung saja pada materinya. Sistem saraf otonom memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini mengulasi tekanan dan aliran darah, melintasi saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, diatasi saluran pernapasan, paras glukosa, metabolisme, nutrisi, refleks pupil dan akomodasi, sekresi kelenjar-kelenjar, termoregulasi, dan masih banyak lagi yang dapat disebutkan. Saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Pregalion saraf simpatik pendek dan berasal dari gray matter, tulang belakang, dan meninggalkannya melalui ventral, sedangkan pregalion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam. Baik, langsung saja bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam diatasi pupil mata dan relaksasi otot ciliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot ciliaris untuk pandangan dekat. Yang kedua yaitu kelenjar submandibular dan sublingual. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Yang ketiga yaitu paru-paru. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial X dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Yang keempat yaitu kelenjar keringat. Pada saraf simpatik berada pada paravertebral bekerja untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekresi keringat. Yang kelima yaitu jantung. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik, cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Yang ketujuh yaitu lambung. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial X, cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Yang kedelapan yaitu usus kecil dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral, cara kerjanya yaitu perambatan pencerna dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter, sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial X dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan mobilitas dan sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Yang kesembilan yaitu ginjal. Pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Yang ke-10 yaitu kandung kemih. Pada saraf simpatik berada di paravertebral bekerja dalam relaksasi kandung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Yang ke-11 yaitu genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik berada di saraf sakral bekerja dalam
ereksi dan stimulasi alat kelamin. Adapun sumber materi yang telah saya paparkan tadi yaitu berasal dari buku Arfandi dan kawan-kawan pada tahun 2017. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.